Terus aku tadi belum jawab pertanyaan yang kenapa harus ngafal Quran itu? Kenapa banyak banget hafalan, anak-anak disuruh hafal? Aku sepakat banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Gitu. Kenapa? Gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu, kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis taklim di Jakarta di mana buat kayak bahan marketing gitu loh. Oh, oke, bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil aku bingung kenapa orang-orang mengagumi segitunya. Itu betul. Okay. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus, itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Bener sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain, aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu, kayaknya supaya pamer aja sih, karena kan gua hafal loh gitu ya. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan, yang mana padahal kalau secara level kognitif hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu cuma membeok. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu kalau menghafal. Level yang paling tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan, dan itu yang nggak ada. Kita belajarnya ngafal, habis itu belajar untuk ngutip sana ngutip sini, kayak seolah kita tuh nggak boleh punya pikiran sendiri gitu. Dan masalah memahami, kadang-kadang malah nggak paham. Kita cuma memahami bunyi aja, atau kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk dari saya. Itu sebenarnya dari Quran. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Nanti kalau misalnya salah bilangnya dari diri sendiri, kalau benar bilangnya dari Allah. Itu sebenarnya ledekan orang Yahudi, itu kita adopsi jadi ceramah. Oh, itu jokesnya Yahudi gitu ya, ngeledek gitu ya. Itu cara orang Yahudi ngeledekin Nabi, tapi kita jadiin penutup karena kita nggak tahu konteks ayat itu gimana gitu. Oke. Tapi itu penutup yang bagus buat stand up comedy sih. That's nice ya. Dan masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan publik kalau misalnya secara pendidikan menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Tuh, setuju. Mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada pemahaman, tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Kalau suwun kangkang mbak-mbak sing khatam Quran pede mawon. Bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar. Meskipun Anda tidak sempurna, misalnya Anda tidak paham, Anda tidak bisa melakukan. Khifdhu kalil Quran wa al-khifdullah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafaz-lafaz Quran. Sehingga lafaz Quran tetap mutawatir, lafaz Quran tetap ma'ruf, tetap masyhur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan. Tapi kalau yang hafid sedikit, lam yablugh adadat tawatur, takutnya kalau ada yang menyalah, ada yang apa, itu tidak diketahui. Tapi barokahnya hamalatul Quran sing aksar wa aksar, itu kita terjaga. Nah, itu yang dimaksud Mbah Mus, Quran itu harus jadi budaya.